udah turunan berapa gitu istilahnya? Tadi buat praktek pakai pelantikan. Silakan Pak, dikenalkan dengan domba kita di sini. Yang pakai tanduk. Jadi kira-kira berapa beratnya? Enggak. Di sebelah kandang sini banyak di padang domba. Jangan gitu, pokoknya bagus ke atas lagi, ke atas hidroponik kan. Panen tuh. Oh, iya. Ikut juga nih. Ada mobilnya nggak? Ada mobil. Nah, cabai segala macam. Mulai kalau petani itu tidak
olahraga dan juga apa namanya melatih diri, musik kandang. Sudah berapa kali musik kandang? 3 kali dengan hari ini. 3 kali hari ini. Iya. Kalau nyukur domba sudah berapa? Kami belum. Separuh sudah, Pak. Sekarang udah, Pak. Lantas memberi makan juga sudah. Lantas di sini sebetulnya maksudnya hanya untuk fattening, untuk penggembuhan, tapi sekaligus juga belajar mengenai breeding, mengenai cara apa untuk beternak, itu beternak sapi itu bagaimana. Yang penting adalah pengetahuan untuk memberi makan, memilih bibit yang baik, memberi makan dan juga menjaga kesehatan daripada sapi itu. Begitu pula yang penting adalah antara lain mengenai masa perkawinan. Banyak daripada kita itu selalu terlambat. Karena punya sapi tapi 2 tahun, 3 tahun baru beranak. Sudah anak 1 kali, lantas 3 tahun beranak lagi. Kenapa? Karena terlambat mengawinkannya. Mengawinkannya kalau sapi itu hanya pendek sekali, tiap 21 kali menstruasi, tapi hanya daripada usaha itu hanya 18 saja. Kalau itu lambat daripada itu, ini akan berhasil. Berapa saja dilakukan juga berhasil gitu. Karena itu harus tahu persis, memikirkan cara menghitungnya itu gimana. 21 hari, kemudian sekarang apa tanda-tandanya itu kita dapat persis mengetahui. Kalau setidak-tidaknya kalau mempunyai pengetahuan bisa nanti dipraktekkan kalau breeding, tapi nanti juga bisa disampaikan kepada tetangganya tuh yang sebaiknya begini supaya mereka itu bisa berhasil dalam rangka breedingnya itu. Jadi kalau mengenai soal breeding saya kira sudah jelas. Kalau sampai sekarang itu sebetulnya masih banyak kebutuhan mengenai daging. Makin lama kebutuhan daging untuk belinya, dan juga telah sadar bahwasanya protein daging hewani itu sangat penting bagi peningkatan pertumbuhan, tidak hanya pertumbuhan tapi juga pergerakan otak. Itu kalau dagingnya kurang, proteinnya kurang, dengannya akan menjadi lambat. Apalagi anak-anak itu, anak-anak bayi dengan susu, protein, dan juga daging perlu banyak sehingga nanti pertumbuhan daripada anak itu akhirnya otaknya akan menjadi cerdas kalau mereka menjadi dewasa. Anak-anak sangat barangkali juga masih sedikit, apalagi saya dulu itu hampir tidak makan daging. Gitu. Intinya dia apa itu dari protein nabati, dari kedelai, jadi panas tempe itu ternyata juga proteinnya tinggi itu. Tapi sebetulnya lebih baik kalau memang cuma membutuhkan protein dari hewani, apakah dari sapi, dari kerbau, maupun juga dari ikan, dan juga daripada ayam dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Jadi hanya nanti di sampingnya fattening mempelajari, tapi juga pengetahuan dasar daripada breeding supaya tanya amati, kemudian lantas lainnya itu Januar supaya mengetahui persis banyak waktu yang singkat digunakan untuk sebanyak mungkin menanyakan, jangan sampai malu. Kalau malu nanti kehilangan waktu, tidak lakukan sendiri. Gitu. Kemudian apa yang telah melaksanakan usaha peternakan siapa? Sudah di mana? Di Rio, Pak. Di Rio. Transmigrasi. Transmigrasi. Ya, kami sebagai taruna tani terus dilatih ke inseminasi buatan. Gitu. Sudah dilatih, sudah bisa menyuntik kan sudah bisa. Sudah, Pak. Sudah 3 tahun yang 3 tahun. Ya, tapi mengambilnya juga belum, Pak. Nah ini kalau sekarang menyuntikkan daripada simpan, tapi sekarang nanti di sana ada bibit yang baik diambil untuk segera kemudian disuntikkan kepada sapi-sapi yang telah berlari. Sekarang ada teknologi lagi yang lebih baik, tidak kawin suntik tapi transfer daripada embrio, artinya memindahkan embrio. Embrio itu janin. Jadi sapi yang baik itu bersama baik, punya baik, anaknya baik kan? Nah, ini janinnya diambil, kemudian dititipkan kepada sapi yang jelek pun juga nanti anaknya jangan sesuai dengan embrio itu baik, gitu. Itu akan mempercepat. Itu saya kira juga perlu dipelajari sekalipun masih baru daripada kita. Mengambil embrionya sulit dan juga menempatkannya juga sulit. Tapi kalau program untuk memperbaiki daripada sapi kita, memang sapi kita yang kecil-kecil itu kita gunakan sebagai sapi yang menerimanya, menerima, lantas embrionya bisa kita buat, bisa kita beli, tapi mahal. Gitu.
kemudian kita titipkan. Akan lebih murah kalau kita nanti sudah bisa mengadakan satu embrio itu, satu bisa dipotong menjadi 4. Jadi teknologinya sendiri kita kuasai, biasanya akan lebih murah. Sekarang sedang kita melatih ahli-ahli kita di sampingnya kawin suntik, dinasinya juga pindahkan embrio tadi, embrio transfer. Ini untuk teknologi yang sedang kita pelajari, tapi saya kira mutlak karena kebutuhan kita protein hewani makin meningkat gitu. Di sampingnya ternak, ngasihnya perikanan juga dan kita usahakan anak-anak supaya berusaha untuk dalam mengenai suatu peternakan. Sekarang mengenai fattening, jadi ngambil sapi yang sudah kurus, tua, dibeli, kemudian kemudian dagingnya tambah dijual. Jadi yang kecil umur 9 bulan ditumbuhkan sampai kepada umur 1,5 tahun 2 tahun, lantas dijual. Dan sekarang yang digemukkan sebaiknya yang berjantan. Kalau kita mempunyai program breeding yang betina sebetulnya tidak boleh dipotong, tapi sekarang ini banyak yang dipotong, tidak boleh dipotong gitu. Yang dipotong hanya jantan saja gitu. Jantan yang tidak bisa menjadi bibit harus segera digemukkan. Misalnya seperti sini juga lahir banyak jantannya, diambil yang baik, yang tidak baik kemudian diarahkan untuk cateringnya. Tapi yang baik kemudian untuk bibit diambil simnya maupun juga dikawin kawin silang maupun kawin yang pure sehingga menghasilkan embrio yang baik. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Nah, kita sebagai kader HAMPI di daerah Pak, tentunya kita banyak berkecimpung dengan masyarakat bawah. Ya. Kurang belum menarik daripada Nah, mungkin ada 1-2 aplikasi pada musim panen baik. Ini kan ada pabrik tebu saja. Pabrik tebu pada waktu panen itu sebetulnya pucuknya itu mulai hari itu pucuknya itu bisa tengah-tengah. Kemudian karena itu bisa dipotong, kemudian atas belajar disimpan seperti ini silo. Tidak di dalam silo kan, tapi di dalam plastik, dipotong dalam plastik, kemudian fermentasi, pakaian 3 minggu menjadi makanan yang bagus. Itu cadangan makan itu harus ada. Gitu. Kalau dulu orang yang kamu tahu cadangan makan hanya damen saja, tidak ada ya. Tapi sekarang itu dengan pengetahuan kita bisa membuat seperti itu. Jadi kalau tidak bisa mempunyai silo, maka plastik yang 1 pindang, gitu. Kemudian lantasnya itu cacah, apakah jagung maupun juga ada jerbu itu masuk ke situ, jaga jangan sampai kena airnya masuk maupun udaranya, terus ditanam 3 minggu fermentasi, terus nanti bisa tahan sampai 6 bulan, berapa bulan bisa. Berarti mempunyai cadangan pangan. Kalau nanti di lapangan masih ada rumput, manggil rumput. Kalau kemudian rumput tidak ada, nah, gitu. Jadi harus dihitungkan demikian. Hitungkan kalau fattening supaya benar-benar makanannya itu sedia. Jadi buat makanan jangan sampai 1 hari pun terambat. Ya 1 hari pun terambat sulit. Kalau sudah nanti turun tidak tumbuh lagi, sulit untuk memperbaiki. Ini salah satu. Kalau di Kalimantan saya kira memang ada itu ternak yang tanpa mangan kerbau rawa ya. itu pada kata arah Muntai. Tapi itu memang hanya satu daerah saja yang terpilih ada beberapa orang hampir. Tapi prinsipnya kan juga kalau siang aja mereka lepas delapan, kalau sore masuk dalam panggung kan, gitu. Nah, terapung kapal ya, apalagi dari belakang.